Episode sebelumnya, Michaela dan Ben menyelidiki kasus tewasnya Kelly Taylor. Sementara episode keempat bercerita mengenai adanya seorang penumpang gelap di penerbangan 828. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film ini dimulai dengan fans yang menghapus Kelly Taylor dari foto penumpang 828. Dia memerintahkan anak buahnya untuk cabut kamera pengawas di rumahnya dan cari koneksi di antara 19 orang tersebut. Scene selanjutnya flashback saat di pesawat. Kapten berkata kepada pramugari untuk menenangkan penumpang karena mereka dialihkan dan pihak berwajib akan menemui mereka. Kemudian pramugari itu diam-diam menyembunyikan sesuatu di dalam tasnya. Scene selanjutnya di masa sekarang, Sanvi melihat ada sosok orang abu-abu baru saja melewatinya. Ada jejak kaki di lantai dan sosok itu muncul di hadapannya lalu menghilang. Kemudian Sanvi mendatangi kantor Dr. Feldman. Pasien Sanvi menunjukkan darah yang tidak biasa dan kini dia memiliki penglihatan dan terlihat sangat nyata. Dokter itu bilang ada aktivitas di daerah ini, korteks insular. Sesuai dengan orang yang berhalusinasi. Ini area otak yang sulit dipahami. Dia lalu membandingkan dengan pasien tunawisma, gelisah, delusi, diagnosis awal untuk gangguan skizofrenia. Dia memiliki aktivitas otak yang serupa kecuali warna merahnya lebih kentara. Dokter itu menyarankan Sanvi untuk membawa pasien kepadanya. Saat berada di luar, dia kembali melihat jejak kaki itu. Lalu muncul seorang pasien mengatakan pramugari Bethany sesaat sebelum dia dibius. Sementara itu Ben membuat clipping mengenai penerbangan 828. Lalu Olive bilang akan belajar mengemudi bersama kakeknya, namun sayangnya kakeknya harus bersama Cal di danau. Ben bilang dia bisa mengajarinya, tapi Olive lebih suka mobil kakeknya. Grace berkata Ben harus memberi waktu anaknya untuk terbiasa dengannya. Di sisi lain, Kapten bilang mereka membantu ATF dan mendapat kabar dari agen menyamar mereka pembelian senjata akan dilakukan malam hari. Kapten menyuruh anak buahnya untuk bersiaga sampai ATF memanggil lalu menyergapnya. Scene selanjutnya Ben menemui Sanvi. Sanvi bilang ahli saraf menyebutnya halusinasi, tapi dia berpikir itu semacam pertanda. Dia bercerita melihat sosok wanita abu-abu seperti patung dan dia meninggalkan jejak kaki di lantai. Jejak itu membawa Sanvi ke bangsal psikologi, kemudian ada pasien mencengkeramnya dan berkata itu Bethany si pramugari. Ben bilang mungkin saja pramugari itu mengetahui bagaimana pesawat itu hilang. Ben lalu mengirimkan nomor kontak Bethany kepada Sanvi. Ben telah mendata semua penumpang untuk melihat apakah ada suatu pola yang mereka lewatkan. Di sisi lain, Michaela dan Jared memantau tersangka dari dalam mobil. ATF melaporkan tidak bisa mendengar suara dari dalam karena ada yang menghalangi sinyal. Mereka bilang jangan menunggu karena pembeli tidak datang hingga malam hari. Jared lalu mengajak Michaela untuk makan siang karena waktu masih 6 jam ke depan. Sementara itu Grace beritahu Ben dia akan menjual dapur cateringnya karena butuh uang. Dia bercerita sewaktu Ben hilang dia berhenti kerja, tagihan terus datang dan hampir kehilangan rumah. Kemudian uang asuransi datang. Mereka membayar tunjangan kematian dan sekarang mereka menginginkannya kembali. Ben menenangkan istrinya. Dia akan mencari jalan keluar dan segera mencari pekerjaan untuk membayar semuanya. Saat Jared kembali, Michaela beritahu ada pesan dari Harrington yang berterima kasih karena tiket yang diberikan Jared. Dia meminta penjelasan mengenai Jared yang merencanakan mereka berduaan di mobil selama 6 jam. Jared berusaha bilang saat di kantor, tapi Michaela tidak memberi jawaban. Michaela beralasan ini sangat rumit dan menyakitkan. Tiba-tiba ada sosok wanita bersayap sambil berkata, "Selamatkan dia." Michaela lalu menyarankan untuk segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan agen yang menyamar. Mereka kemudian menyergap orang yang di dalam. Agen itu bertanya apa yang terjadi. Penyamarannya terbongkar dan operasinya gagal. Jared berkata ini semua salahnya.
Di sisi lain, anak buah Vance mengabarkan ada pria gila ditangkap lalu dibawa ke bangsal psikologi. Polisi memeriksa sidik jarinya tapi tidak menemukan identitasnya. Tapi sidik jarinya ada kecocokan di dalam basis data. Sidik jarinya ditemukan di dalam pintu Palka Cargo. Dia adalah penumpang gelap penerbangan 828. Sementara itu Sanvi datang ke rumah Bethany. Dia bercerita bertemu seorang pria gila yang mengatakan pramugari telah melakukan sesuatu di pesawat. Scene selanjutnya flashback di mana Bethany memberi penumpang gelap itu sebuah ponsel dan uang. Katanya pesawat telah dialihkan dan polisi akan memeriksa mereka semua. Orang itu sangat khawatir akan tertangkap. Bethany bilang mereka akan mendarat di bandara terpencil dengan keamanan kurang bagus. Dia lalu menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam ruang kargo, kemudian keluar lewat roda pesawat saat mendarat. Bethany kemudian bercerita semuanya kepada Sanvi. Penumpang gelap yang bernama Thomas adalah pacar dari Leo, sepupu Bethany. Dia harus membantu Thomas karena di Jamaika tidak terima gay. Leo telah hilang. Dia tidak bisa membayangkan bila Thomas tahu itu. Sementara itu Ben menulis rancangan keuangan bagaimana cara membayar uang asuransi. Dia lalu melihat foto Grace bersama Danny dan di belakangnya ada ucapan selamat hari jadi. Ben kemudian menjelaskan kepada Grace. Mereka bisa mengambil pinjaman bisnis kecil, menginvestasikan dan penghasilannya digunakan untuk membayar uang asuransi. Saat mereka sedang asik menikmati saat berduaan di rumah, Olive menelepon minta untuk dijemput. Di sisi lain, Jared telah dimarahi oleh atasannya karena operasi mereka gagal. Michaela kemudian memberitahu Ben apa yang terjadi. Katanya dia punya penglihatan seorang wanita abu-abu bersayap meminta untuk selamatkan dia tapi ternyata salah. Ben berkata sama seperti yang dilihat oleh Sanvi. Michaela ingin mengaku, namun dilarang oleh Ben karena bisa berakhir di fasilitas psikologi pemerintah. Ben menyuruh adiknya untuk menghubungi Sanvi. Michaela bertanya kepada Jared, katanya ATF marah. Mereka mulai penyelidikan penuh dan Jared telah disuspend. Jared menyadari kalau Michaela pasti melihat atau mendengar sesuatu, namun Michaela tetap tidak bisa menjelaskan tentang itu. Ben kemudian sampai dan mencari Olive. Kata pegawai, Olive telah ketahuan mencuri dan dia sedang bersama Danny. Danny lalu memperkenalkan diri kepada Ben. Saat perjalanan pulang, Ben teringat kenangan bersama Olive saat masih kecil bermain pesawat terbang. Ketika sampai di rumah, Ben bercerita saat remaja dia pernah mencuri bumerang. Dia merasa hidupnya hancur. Ben berpikir saat itu mungkin ibunya marah, namun hanya menatap Ben dan berkata semua orang berhak mendapatkan satu tiket gratis. Olive meminta maaf dan merasa dirinya tidak pantas mendapatkan tiket itu. Olive merasa dirinya sangat kacau. Danny tahu itu dan Ben masih melihatnya seperti gadis 10 tahun. Ben berkata dia sangat mencintai anaknya dan berharap jika perlu bantuan segera memanggilnya. Olive meminta ayahnya untuk merahasiakan soal ini kepada ibunya. Sementara itu Sanvi meminta izin untuk bertemu dengan pasien 810. Dokter itu bilang tidak ada keluarga yang datang jadi pasien dipindahkan ke fasilitas pemerintah. Sanvi kemudian meminta suster untuk mengeluarkan pasien sakit jiwa dan berbohong soal Bethany adalah ibu pasien. Suara alarm berbunyi. Ada pasien kabur dan rumah sakit telah dikunci. Mereka pergi ke ruang itu namun kosong. Fans datang ingin menemui pasien 810. Suster bilang sudah dibawa ibunya. Sanvi dan Bethany bertemu dengan Michaela. Mereka kemudian pergi dari sana. Mereka mencurigai Thomas akan menjadi kelinci percobaan Vance. Sanvi bilang dia melihat sosok wanita tanpa sayap yang meninggalkan jejak kaki. Saat itulah dia menemukan Thomas. Bethany menyadari itu. Katanya Angel of the Water. Patung di atas Bethesda Fountain. Dia memiliki sayap dan air di kakinya. Drama favorit Leo. Di sisi lain, Grace bercerita dia diberitahu oleh Danny mengenai putrinya. Grace marah karena Ben merahasiakan soal ini kepadanya. Ben berkata Olive meminta dirahasiakan. Dia mencoba mendapat kepercayaannya kembali. Grace menjelaskan Olive masih remaja dan mendapat masalah. Grace tidak bisa melakukannya sendirian, begitu pula Ben.
Suaminya tidak tahu apa yang Grace dan Olive lalui bersama. Ben dengan tegas bilang dia di sini sekarang. Dia merasa istri dan anaknya tidak bisa melepaskan Danny. Tapi mungkin tidak adil baginya untuk meminta Grace melepaskannya. Scene selanjutnya mereka bertiga sampai di taman dan menemukan Thomas di sana. Patung itu terasa nyata bagi Sanvi dan Michaela. Bethany meminta maaf kepada Thomas kalau Leo telah hilang sejak 2 tahun setelah pesawat pergi. Michaela meminta mereka semua untuk pergi sebelum fans datang. Michaela lalu membawa mereka ke ruang kosong terbengkalai yang dimiliki oleh Kelly Taylor. Michaela kemudian bercerita kepada kakaknya kalau dia telah berhasil menyelesaikan panggilan itu. Ben tidak yakin itu hal baik karena telah menyembunyikan buronan. Dia takut jika panggilan itu adalah panggilan buruk seperti Michaela yang telah merugikan Jared. Sementara itu fans menambah Thomas ke daftar orang yang dicurigai. Di akhir cerita Michaela bertanya-tanya apa yang diinginkan patung itu kepadanya. Episode ini pun selesai. Jika kalian suka jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.